Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pada Ma'rifatul Insan kali ini ada bagian mengenai syumuliyatul ibadah, yakni cakupan-cakupan ibadah, di mana ibadah ini adalah salah satu bentuk perwujudan kita, salah satu bentuk perwujudan ketaatan, sebuah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam hal ibadah ini mencakup seluruh kegiatan, bisa menghasilkan sebuah peribadahan, baik itu persoalan agama, persoalan kehidupan, maupun persoalan keadaan manusia, yang mana dalam aspek persoalan agama ini ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah, dan ada ibadah yang mubah. Ibadah yang wajib seperti yang telah kita ketahui, sholat, zakat, kemudian kewajiban kita untuk berjilbab, dan ketika kita meninggalkan, maka Allah telah menyiapkan siksaannya, menyiapkan azabnya ketika kita meninggalkan. Kemudian ada ibadah yang sunnah, di mana ibadah sunnah ini menjadi ibadah pelengkap ibadah yang wajib, seperti adanya sholat duha, kemudian sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Kemudian ada juga ibadah yang mubah. Kemudian selain dari persoalan agama ini, ada cakupan aspek kehidupan yang bisa juga bernilai ibadah, seperti halnya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan sosial ketika diniatkan untuk mendapatkan ridhonya, maka itu bisa bernilai ibadah. Kemudian amalan-amalan pencari kehidupan manusia, seperti halnya pekerjaan, ketika kita melakukannya, seorang suami mencari nafkahnya untuk menghidupi keluarganya dan diniatkan hanya untuk Allah, maka itu juga berniat ibadah. Kemudian ketika seseorang memakmurkan bumi, menanam tumbuhan, juga melestarikan alam ini, maka itu juga bisa bernilai ibadah. Kemudian aspek kehidupan selanjutnya yaitu tidak lain adalah untuk menegakkan agama Allah, yang mana dalam menegakkan agama Allah ini, baik itu melalui berdakwah, menyebarkan agama Allah, kemudian ketika dia berjihad, maka itu adalah salah satu bentuk ibadah. Kemudian cakupan yang terakhir adalah cakupan seluruh keadaan manusia, yang mana kalbunya, kemudian akalnya, dan seluruh anggota badan ini bisa bernilai ibadah apabila kalbunya ikhlas, kemudian kalbunya juga memiliki rasa cinta, rasa benci terhadap apa yang dibenci oleh Allah, senantiasa berhusnuzon pada setiap takdir-takdir Allah, kepada setiap rencana-rencana Allah, maka kalbu ini telah melaksanakan ibadah. Kemudian akal, ketika akalnya digunakan untuk bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah, terhadap ayat-ayat kauniyah Allah, kemudian dipakai untuk menuntut ilmu, dan dipakai untuk berpikir, untuk memikirkan permasalahan umat yang sedang terjadi, maka itu juga bisa bernilai ibadah di mata Allah. Dan anggota badannya pun, baik itu matanya melihat kebesaran Allah, kemudian telinganya mendengarkan ayat-ayat Allah,
kaki dan tangannya melangkah terhadap ibadah-ibadah Allah, lisannya senantiasa berzikir kepada Allah, maka itu pun sudah mencakup mengarahkan kita terhadap ibadah-ibadah Allah. Maka pada hakikatnya seseorang hamba akan menjadikan setiap aspek kehidupannya, setiap aspek langkahnya, baik itu nafasnya, kemudian aktivitasnya itu, orientasinya itu akan ibadah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mencapai ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.